Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dengan saya sendiri Rifki Nasyul Amri NPM 1601010065, Zelda Dianing A NPM 1801010013, Octavia Anggun R 1801010068. Di sini kami akan menerangkan tentang penerapan risiko pada perbankan syariah, meliputi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Untuk yang pertama yaitu risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar adverse movement dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Risiko ini sangat berkaitan dengan faktor sistematik di mana terdapat korelasi antara instrumen produk, mata uang, atau pasar. Yang kedua, risiko yang seringkali muncul dihadapi bank syariah dalam pemberian pembiayaan. Yang pertama ada risiko markup pada akad murabahah, risiko harga pada akad salam, risiko nilai aset yang disewakan, risiko nilai tukar pada penangguhan kontrak perdagangan, dan yang kelima ada risiko perdagangan sekuritas. Yang selanjutnya penerapan manajemen risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklarifikasi menjadi dua bagian besar, yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah, menambah kemungkinan munculnya risiko lain seperti fiduciary risk dan lain-lain. Fiduciary risk sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola manajemen. Di sini saya akan memberikan contoh kasus bank syariah. Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Sejak 14 Desember 2004, Bank Indonesia atau BI membekukan kegiatan usaha BKU PT Bank Global TBK. Sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank lain dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Apa jadinya kalau mereka di PHK? Jelas akan menambah deretan panjangnya pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. Alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus Special Surveillance Unit pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Yang ketiga, Direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Kemudian yang keempat, direksi, pejabat, eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Solusinya, yang pertama, sebagai perusahaan terbuka, semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance. Yang kedua, seperti dilansir Investor Daily Online pada 14 Desember 2004 bahwa kehancuran Bank Global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola Bank Global dan Prudence Asset Management. Kemudian yang ketiga, kasus Bank Global menarik
diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Yang keempat, kasus bank global mencerminkan lemahnya pengawasan BI dan Bapepam. Menurut lampiran 14 SEBI nomor 13, 30 DPNP, resiko pasar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan bunga yang dimiliki oleh bank. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 COJK 03/2014 mengenai net operation margin berasal dari selisih antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dengan beban operasional dibagi rata-rata aktiva produktif. Jika diformulakan, maka akan menjadi rumus matematis sebagai berikut. Yang artinya resiko pasar dikali sama dengan pendapatan operasional dikurangi dana hasil dibagi aktiva produktif sama dengan dikali 100%.